Kali ini saya akan membahas materi sejarah Indonesia tentang pergerakan nasional Indonesia periode awal perkembangan. Nah, pergerakan nasional Indonesia periode awal perkembangan salah satunya adalah perjuangan untuk memperbaiki kondisi sosial dan budaya, di mana pergerakan nasional Indonesia di periode awal perkembangannya bersifat moderat atau cenderung lebih kompromi atau bekerja sama. Kemudian bersifat kooperatif atau bekerja sama. Nah, salah satu organisasi yang berdiri di awal atau periode perkembangan yaitu adalah BU atau Budi Utomo. Nah, Budi Utomo ini adalah organisasi modern pertama yang berdiri pada tanggal 20 Mei 1908 yang digagas oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Nah, organisasi Budi Utomo ini merupakan organisasi non-politik dan kooperatif. Nah, tujuan dari berdirinya Budi Utomo adalah untuk memajukan pengajaran dan kebudayaan. Tadi saya sudah menjelaskan bahwa organisasi ini dipelopori oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo, tamatan Sekolah Dokter Pribumi atau Stovia di Batavia yang mengunjungi alma maternya pada waktu itu dan bertemu dengan pelajar-pelajar Stovia pada tahun 1907. Kemudian dia melontarkan gagasan agar para mahasiswa segera mendirikan organisasi yang bertujuan memajukan derajat bangsa. Gagasannya mendapat tanggapan dari mereka. Bersama Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia seperti Gunawan Mangunkusumo dan Suraji, dia mendirikan Budi Utomo yang bertujuan untuk memajukan pengajaran dan kebudayaan di bidang pengajaran, pertanian, peternakan, dan perdagangan. Selain itu juga di bidang teknik dan industri serta kebudayaan. Nah, dalam perkembangannya, ternyata Budi Utomo ini mengalami perpecahan setelah kongres yang pertama. Pecah menjadi dua, yaitu Budi Utomo kanan dan Budi Utomo kiri. Nah, Budi Utomo kanan ini menginginkan agar keanggotaan dibatasi pada golongan terpelajar saja, sehingga Budi Utomo tidak bergerak di lapangan politik dan hanya membatasi pelajar sekolah saja. Sedangkan Budi Utomo kiri itu menginginkan untuk mengarahkan gerakan kebangsaan yang lebih demokratis sehingga lebih memperhatikan nasib dari rakyat yang selama ini menderita. Ternyata dalam perkembangannya, organisasi Budi Utomo yang awalnya bergerak non-politik dan kooperatif ini sudah tidak relevan lagi dalam perkembangannya. Pada tahun 1914, Budi Utomo mulai terjun ke dalam bidang politik. Nah, salah satunya tujuannya adalah melancarkan isu pentingnya pertahanan sendiri dari serangan bangsa lain. Yang kedua, menyokong gagasan wajib militer bagi kaum pribumi. Kemudian yang ketiga, mengirimkan Komite Indi Werbar ke Belanda untuk pertahanan Hindia. Yang keempat, ikut duduk dalam Volksraad atau Dewan Rakyat. Dan yang terakhir adalah membentuk Komite Nasional untuk menghadapi pemilihan anggota Volksraad. Nah, kemudian organisasi kedua yang tumbuh pada awal perkembangan yaitu adalah Sarekat Islam. Nah, Sarekat Islam ini merupakan organisasi yang berdasarkan Islam, kemudian bersifat kooperatif. Pada tahun 1911, Haji Samanhudi mendirikan Sarekat Islam atau Sarekat Dagang Islam. Nah, Haji Samanhudi ini adalah seorang pedagang batik dari Laweyan, Solo. Dia mendirikan organisasi dagang Islam ini karena dua hal. Yang satu, dia ingin memajukan agama, yaitu agama Islam. Kemudian yang kedua, dia ingin memajukan perekonomian orang Islam, yakni menghimpun dan memperkuat kemampuan para pedagang Islam agar dapat bersaing dengan para pedagang asing, seperti pedagang Tionghoa dan India. Nah, kemudian pada tanggal 10 September 1912, Serikat Dagang Islam ini berubah menjadi Sarekat Islam. Nah, perubahan Sarekat Dagang Islam ke Sarekat Islam ini atas usul Hos Cokro Aminoto. Nah, perubahan nama ini dimaksudkan agar ruang gerak organisasi tidak terbatas hanya dalam bidang perdagangan, tetapi juga dalam bidang-bidang lainnya.
seperti memajukan perdagangan, kemudian membantu para anggotanya yang mengalami kesulitan dalam bidang usaha atau permodalan, kemudian memajukan kepentingan rohani dan jasmani penduduk pribumi, dan yang terakhir adalah memajukan kehidupan agama Islam. Nah, tapi Syarikat Islam ini mengalami kemunduran. Karena waktu itu Syarikat Islam setelah Kongres mengalami perpecahan, yaitu Syarikat Islam Merah atau Sosialis Kiri atau Komunisme yang di bawah kepemimpinan Semaun atau Darsono. Kemudian Syarikat Islam Putih atau Nasionalisme Keagamaan di bawah kepemimpinan Hos Cokro Aminoto. Nah, Semaun dan Darsono ini adalah tokoh atau penyusup dari anggota ISDV, yaitu Indis Social Democratic Vereniging, yaitu Syarikat Islam yang mempraktekkan kapitalisme serta komunisme. Oke ya teman-teman, begini penjelasan saya mengenai Pergerakan Nasional Indonesia periode awal perkembangan, yaitu adanya organisasi Budi Utomo dan Syarikat Islam. Semoga kalian paham dengan penjelasan kali ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Kali ini saya akan membahas materi sejarah Indonesia tentang Pergerakan Nasional Indonesia periode nasionalisme politik. Pergerakan Nasional Indonesia periode nasionalisme politik yang pertama ditandai dengan berdirinya Indische Partij atau IP. Indische Partij ini didirikan di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912. Pendirinya adalah Ernest Douwes-Dekker atau Setia Budi Danu Dirja. Yang kedua adalah Dr. Cipto Mangunkusumo. Kemudian yang ketiga adalah Suwardi Suryaningrat. Nah, ketiga tokoh ini sering disebut dalam sejarah Indonesia sebagai tokoh tiga serangkai. Nah, tapi saya ingin menjelaskan sedikit ya, kalian jangan salah bahwa pendiri Indische Partij itu adalah Ernest Douwes-Dekker atau Setia Budi Danu Dirja. Karena nama Douwes-Dekker ini ada dua di Indonesia. Satunya selain Ernest Douwes-Dekker adalah Edward Douwes-Dekker. Nah, Edward Douwes-Dekker ini nama lainnya adalah Multatuli. Dia yang menulis buku yang berjudul Max Havelaar. Jadi jangan salah ya. Semisal nanti muncul pertanyaan tentang pendiri Indische Partij adalah Setia Budi Danu Dirja, bukan Multatuli. Nah, tujuan didirikannya Indische Partij ini adalah untuk mengkritik pemerintah Belanda, kemudian menuntut kemerdekaan bagi Hindia Belanda, dan mempersatukan berbagai golongan masyarakat di Hindia Belanda. Nah, sebenarnya organisasi IP ini berkomitmen menyatukan semua golongan yang ada di Indonesia, baik golongan Indonesia asli maupun golongan Indo, Tionghoa, dan Arab. Mereka akan dipadukan dalam satu kesatuan bangsa dengan semangat nasionalisme Indonesia. Nah, dalam berjalannya Indische Partij ini memperkenalkan paham Indische Nationalism atau nasionalisme India, di mana IP ini tidak membedakan keturunan, suku bangsa, agama, kebudayaan, bahasa, dan adat istiadat. Nah, dalam perjuangannya Indische Partij ini, dia menggunakan surat kabar yang bernama The Express. Nah, semboyannya yaitu 1. Indische Los van Holland atau Indonesia bebas dari Belanda. Yang kedua, Indi voor Indiër atau India untuk orang Hindia. Pada waktu itu, Ki Hajar Dewantoro mengkritik pemerintah Belanda. Nah, pada saat itu, kritik itu dikeluarkan pada tanggal 13 Juli 1913 yang diterbitkan oleh surat kabar The Express. Nah, Ki Hajar Dewantoro menulis kritikan yang berjudul Seandainya Saya Seorang Belanda, als ik een Nederlander was. Nah, isinya berupa sindiran terhadap ketidakadilan di daerah jajahan, di mana
Ki Hajar Dewantara menulis tentang bagaimana pemerintah Belanda mencari dana dari rakyat Indonesia untuk merayakan peringatan 100 tahun kemerdekaan Belanda dari penjajahan Perancis. Makanya ketika Ki Hajar Dewantara itu mengkritik pemerintah Belanda, kemudian tahun 1913 ketiga pemimpin itu atau pemimpin Uni Separtit atau tiga serangkai ini ditangkap dan dibuang ke negeri Belanda. Kemudian organisasi kedua yang tumbuh pada masa nasionalisme politik yaitu adalah Gerakan Pemuda. Nah, di masa Gerakan Pemuda ini intinya Gerakan Pemuda ini adalah gerakan yang mandiri di berbagai daerah di Indonesia. Sebenarnya gerakan ini tumbuh sebagai atau sebuah gerakan solidaritas sebagai rasa senasib seperjuangan. Tetapi Gerakan Pemuda ini berubah menjadi gerakan politik dan kebangsaan. Nah, kalian harus tahu bahwa Gerakan Pemuda yang pertama kali muncul adalah Trikoro Darmo. Nah, organisasi ini didirikan oleh Raden Satiman Wiryo Sanjoyo pada tahun 1915 di Gedung Stovia, Batavia. Kemudian pada tanggal 12 Juni 1918, Trikoro Darmo ini berubah nama menjadi Jong Java. Nah, dalam kongres tersebut dijelaskan bahwa Jong Java dalam anggaran dasarnya secara nyata menyebutkan ingin menghidupkan rasa persatuan seluruh bangsa Indonesia serta kerjasama dengan semua organisasi pemuda dalam rangka membentuk keindonesiaan. Dengan munculnya Jong Java ini ternyata mendorong organisasi-organisasi kepemudaan yang lain bermunculan. Nah, setelah itu lahir Perkumpulan Pasundan, Persatuan Minahasa, Molucas, Sarekat Celebes, Sarekat Sumatera, dan lain-lain. Pokoknya organisasi kepemudaan lain dengan keanggotaan yang cukup besar itu berasal dari wilayah Sumatera yang bernama Jong Sumatranenbon. Ini ya. Nah, Jong Sumatranenbon ini didirikan pada tahun 1917 di Batavia. Kemudian pada tahun 1918 juga berdiri Persatuan Pemuda-Pemuda Ambon yang diberi nama Jong Ambon. Nah, kemudian pada tahun 1918 sampai 1919 juga berdiri organisasi-organisasi kepemudaan yang bernama Jong Minahasa dan Jong Celebes. Kemudian pada tahun 1926, organisasi kepemudaan ini menyelenggarakan Kongres Pemuda pertama di Yogyakarta. Nah, sebenarnya dengan adanya Kongres Pemuda pertama ini sudah ada tanda-tanda menunjukkan adanya kekuatan untuk membangun persatuan dari seluruh organisasi pemuda. Kemudian pada tanggal 26 sampai 28 Oktober 1918, organisasi Gerakan Pemuda ini menyelenggarakan Kongres Pemuda kedua di Batavia. Nah, dalam organisasi ini, para pemuda menunjukkan persatuan dan tekad yang sama melalui apa yang disebut dengan Sumpah Pemuda. Isinya mereka berikrar untuk bertumpah darah satu yaitu tanah Indonesia, berbangsa satu yaitu bangsa Indonesia, dan berbahasa satu yaitu bahasa Indonesia. Nah, lahirnya Sumpah Pemuda telah membuktikan bahwa keberadaan masyarakat bukanlah hambatan untuk mencapai persatuan dan kesatuan. Sebaliknya, bahwa keberagaman harus disikapi sebagai suatu hal yang mendorong kemajuan bangsa. Semangat Sumpah Pemuda yang mengilhami berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia sangat relevan hingga saat ini. Makanya pada tanggal 28 Oktober ini selalu diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Kemudian organisasi yang ketiga yang tumbuh pada masa
nasionalisme politik, yaitu gerakan perempuan. Sebenarnya kemunculan gerakan perempuan ini jauh tertinggal dibanding kaum lelaki. Gerakan perempuan ini muncul pada tanggal 25 sampai 28 Desember tahun 1918 yang dituangkan dalam Kongres 1 di Yogyakarta. Nah, akhirnya dari Kongres pertama di Yogyakarta berhasil disepakati dibentuklah Perserikatan Perempuan Indonesia atau PPI, yang kemudian organisasi PPI ini pada tahun 1929 berubah nama menjadi PII, Perhimpunan Istri Indonesia. Kemudian pada tanggal 28 sampai 31 Desember 1929, Perhimpunan Istri Indonesia ini melakukan atau mengadakan kongres kedua di Jakarta. Intinya, semua perkumpulan perempuan berjuang untuk meningkatkan nasib dan derajat perempuan Indonesia dengan tidak mengkaitkan diri dengan persoalan politik dan agama. Nah, setelah itu lahirlah organisasi-organisasi lain yang bersifat non-kooperatif dengan pemerintah kolonial Belanda. Begini ya teman-teman, penjelasan mengenai pergerakan nasional Indonesia periode nasionalisme politik. Nah, pada waktu itu muncul organisasi Indispartids atau IP, kemudian gerakan pemuda, sampai gerakan perempuan. Semoga kalian paham dengan penjelasan ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!